Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum ayyuhal walad isma' minni kalaman akhar wa tafakkar fihi hatta tajida khalasan law annaka ukhbirta anna sultana ba'da usbu'in yaji'uka za'iran fa ana a'lamu annaka fi tilkal muddah la tastahilu illa bi islahi ma 'alimta inna nadhara sultanu sayaqa'u alaihi inna nadhara sultani sayaqa'u alaihi min athiyabi wal badani wad dari wal furushi wa ghairiha wal an tafakkar ila ma ashartu bihi fa innaka fahimun wal kalamul fardu yakfil kayyisu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum wa in aradta ilma ahwalil qalbi fandur ila al-ihya wa ghairihi min musannafati wa ghairihi min al-musannafati wa hadha al-ilmu fardu ainin wa ghairuhu fardu kifayatin illa miqdaru ma yuaddi faraidallahi ta'ala min al-wudu'i wa salati wa ghairiha. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Melanjutkan pembahasan kemarin di mana kita dianjurkan untuk mencari ilmu yang pantas, cocok untuk hati kita, juga dapat membersihkan jiwa kita dari keburukan kejahatannya. Dan kita dikasih sebuah pemikiran yang mana di dalamnya membuat kita tidak mengejar atau terlena dengan yang lainnya, sehingga fokus dengan hal tersebut, tidak dengan yang lainnya. Apa yang kita butuhkan, yang itu yang kita cari. Jangan sampai salah di dalam memilih apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita ketahui. Karena itu bisa menjadi kesalahan yang besar. Lah pemikiran itu dengan menganggap pendeknya umur. Barengan di sebelah itu, kalau kita umur tinggal seminggu, apa yang kita butuhkan saat itu? Usia tinggal seminggu. Maka dalam usia seminggu itu kita nggak akan mungkin melakukan apapun. Fokus, konsentrasi melakukan segala sesuatu yang dapat bermanfaat nantinya.
nggak akan mungkin terlena dengan yang lainnya. Kematian ada di depan mata kita, pikiran kita, seminggu lagi mati. Sudah nggak ada yang kita lakukan, pasti nggak ada, kecuali apa yang kita perlukan untuk kehidupan setelah mati. Mau tidak mau, pasti itu seperti itu. Pasti seperti itu. Lah sama, kita mau mencari ilmu, mau belajar, seperti itu. Yang kita lakukan ini ilmu yang benar-benar kita butuhkan. Jangan sampai kita belajar ilmu yang tidak kita butuhkan. Loh, ilmu semuanya baik, ilmu semuanya bagus, tapi mendahulukan yang kita butuhkan itu pasti sangat penting, sangat diperlukan. Orang bepergian pasti membawa apa? Yang paling penting. Loh, ini juga penting, tapi yang paling penting pasti yang diutamakan, yang diingat, jangan sampai tertinggal. Itu adalah yang paling penting. Apa yang paling penting? Pakaian? Bukan. Peralatan mandi? Sabun, sikat, odol? Bukan. Apa yang paling penting? Duit. Jangan sampai duitnya tertinggal. Ente bawa barang, tas ente bawa isinya lengkap, nggak ada duitnya, bingung nggak ente kira-kira? Ente kalau nggak ada odol, nggak ada sabun, nggak ada sampo, gampang. Ente berangkat ke tempat beli bisa. Tapi kalau nggak bawa duit, nggak bisa apa-apa ente. Bingung ente. Jadi yang paling disiapkan pertama adalah duit. Orang mau berangkat haji, nyiapkan apa? Baju. Enggak, duit. Dihitung sama dia. Berangkat biaya sekian, untuk ini, untuk itu sekian, duitnya. Baru siapkan baju-bajunya. Nah, orang kalau mau berangkat umroh atau haji, tasnya kari tidak apa-apa, tinggal 2 hari 3 hari berangkat nggak masalah. Tas baru datang nggak masalah, yang penting duitnya. Kalau duit belum ada, sampai tinggal 2 hari berangkatan 3 hari, bingung dia. Aduh ya apa kira anak duit iki, katanya berangkat, bingung, sibuk dia. Nah, berarti apa? Yang paling penting itu adalah uang dari pakaian dan peralatan mandi. Sama belajar juga gitu. Kita belajar sama seperti itu juga. Kita belajar juga seperti itu. Yang paling penting yang kita utamakan. Yang paling penting kita utamakan. Apa yang paling penting? Oh, sekarang ini ada butuh ilmu ini. Ya situ. Utamakan dari yang lainnya. Jangan kita karena ingin mendapatkan ilmu itu, kemudian ilmu yang paling penting untuk kita ketahui, untuk kita pelajari, malah kita tinggal mengejar yang salah. Paham ini ya? Salah.
Lah kemudian kita dikasih pemikiran lagi nih baru. Pemikiran baru ini lebih simpel, lebih mudah untuk kita pahami daripada yang kemarin. Dikatakan di sini, isma minni kalaman akhar. Dengarkan dariku perkataan yang lain. Yang lebih jelas, yang lebih mudah untuk difahami, untuk mendapatkan maksud dan tujuan. Wa tafakkar fi. Jangan hanya didengarkan, tapi tafakkar fi. Berpikirlah di dalamnya. Jadi omonganku ini pikiran, perkataanku ini renungi. Hatta tajida khalason, sehingga kamu akan mendapatkan khalason. Khalason itu solusi atau keselamatan, sehingga kamu mendapatkan solusi atau keselamatan. Memang segala sesuatu itu kalau kita hanya mendengar, kita nggak akan menemukan sesuatu di dalamnya. Tapi kalau kita berpikir dan merenungi dari apa yang kita dengar, kita pasti mendapatkan sesuatu di dalamnya. Terkadang omongan itu singkat, tapi terkandung di dalamnya arti yang banyak dan luas. Makanya Rasulullah itu diberi keistimewaan oleh Allah Jawami'ul Kamil atau Jawami'ul Kawamil. Ucapannya singkat, tapi yang terkandung di dalamnya dalam dan luas. Lah untuk memahami perlu apa? Berpikir dan merenung. Kalau enggak bisa. Ngerungok lotok. Yes ngono-ngono ikut toh. Tapi kalau ente mendengarkan, kemudian ente pikirkan dan renungi, baru ente bisa. Yang disampaikan itu ente pikir, ente renungi, ente bakal menemukan banyak hal. Menemukan masalah ini, menemukan masalah itu, jawabannya di satu. Atau dalam perkataan satu ente bisa menemukan banyak ilmu atau banyak pengetahuan dari perkataan itu. Faham? Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan kepadanya, wahai anak, dengarkan dariku perkataan yang lain dan pikirkan, sehingga kamu mendapatkan solusi dan keselamatan. Mendapatkan solusi dan keselamatan. Apa itu lau annaka? Jika kamu ukhbirta, dikasih tahu bahwa jika kamu atau jika sesungguhnya kamu dikasih tahu anna sultana, bahwasanya seorang pejabat, seorang pemimpin, ba'da usbu, setelah seminggu, yaji ukazairan, akan berziarah kepadamu, datang berziarah kepadamu. Dikasih tahu nih bahwasanya Pak Presiden seminggu lagi akan datang ke tempat Anda. Bukan mendadak ya, dikasih tahu bahwa Presiden akan datang ke tempat Anda. Fana alamu annaka fitil kalmudda, maka aku mengetahui bahwasanya kamu di masa itu, yaitu dalam masa seminggu, dari masa pemberitahuan sampai seminggu ke depan, la tastaghil
kamu tidak akan menyibukkan diri illa biislah, kecuali dengan memperbaiki ma'alimta, apa yang kamu ketahui. Apa yang dia ketahui? Yang ia ketahui adalah bahwa Pak Presiden akan datang kepadanya. Maka dia akan sibuk memperbaiki keadaan menyambut seminggu ke depan untuk Pak Presiden yang akan datang ke tempatnya. Oh, dipersiapkan. Oh, ini presiden datang, rapat. Rapat penyambutan. Rapat tempat kedatangan. Kemudian kemana? Makanan apa yang akan dimasak? Yang akan diacarakan apa untuk dipertontonkan atau dilihatkan kepada Pak Presiden. Diatur, sibuk dalam seminggu itu sibuk ngurusi ini tok. Misalnya punya undangan, pray dhisik. Libur dulu, sibuk dia ngurus. Mengatur akan kedatangan presiden. Yang lain ditinggalkan sama dia. Dianggap apa? Ini lebih penting. Ini lebih utama daripada yang lainnya. Sehingga Pak nggak sibuk dengan yang lain, hanya ngurus ini. Karena apa? Karena dia tahu. Inna nadhara sultan saya kau alaih. Pandangan presiden akan tertuju kepadanya. Jadi dia harus benar-benar mempersiapkan diri. Nggak mungkin kan presiden datang cuma ahlan wa sahlan, ngelihat gitu aja, enggak. Diperhatikan sama Pak Presiden. Apa yang ada, apa yang terjadi, keadaannya bagaimana, diperhatikan. Nggak mungkin tidak, diperhatikan. Satu persatu dilihat, dipantau. Lah dia tahu pandangan Pak Presiden ini akan tertuju kepadanya. Dari pakaian, dari badan, dari tempat, dari karpet dan selainnya. Wos, diatur sama dia seindah mungkin, sebagus mungkin. Lah ini lihat, sibuk dengan yang lain? Enggak. Sibuk dengan apa? Dia sibuk dengan yang paling penting untuknya. Perhatian Pak Presiden. Sehingga dia benar-benar mempersiapkannya. Sama dengan kita dalam ilmu, dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam ibadah. Sama. Kita ini sudah dikasih tahu bahwa kematian akan datang. Kan gitu ya. Ajalnya sudah ditentukan oleh Allah. Tapi bedanya kalau dia dikasih tahu bahwa seminggu lagi Pak Presiden akan datang, tapi kematian Allah tidak memberitakan kepada kita kapan. Tapi yang diajarkan bisa kapanpun. Lah kalau bisa kapanpun kematian itu datang kepada kita, maka seharusnya kita tidak melakukan sesuatu kecuali yang paling penting, yang paling mendesak pada kita. Karena itu dikatakan oleh tokoh-tokoh Naqsyabandiyah, disebutkan apa? Ya'muruna bi an yaj'ala kulla nafasin
akhir nafas. Ini menganggap setiap nafas itu adalah akhir nafasnya. Jadi mereka memerintahkan untuk para pengikutnya menganggap nafasnya itu adalah akhir nafas. Seperti Rasulullah mengajarkan kita kalau sholat ya apa? Sholli salata muaddi. Sholatlah seperti sholatnya orang yang mau berpisah. Orang yang mau berpisah apa? Orang yang mau berpisah. Orang yang mau berpisah itu peluk-pelukan. Dia tangis-tangisan, pegang-pegangan, pandang-pandangan, ngomong nggak habisnya terus. Kadang sampai malam nggak tidur, ngobrol, cerita. Karena apa? Besok mau berpisah. Nggak terpikirkan yang lainnya. Sama, kita sholat juga gitu. Sholatlah seakan-akan itu adalah sholat terakhirmu. Ya apa kalau itu sholat terakhir kita? Ya kita harus tenang, fokus, konsentrasi, lakukan dengan baik, dengan sempurna. Lah mereka mengatakan apa? Setiap nafas anggap itu adalah nafas terakhirmu yang kamu akhirnya meninggal. Untuk apa tujuannya? Kaila yadhal bi ghairi, agar kamu tidak terlupakan dengan yang lainnya. Ini yang ada di dalam pikiran kamu. Sama ketika kita ibadah juga gitu, melakukan ketaatan seperti itu. Fokus dengan yang paling penting untuk kita ketahui, yang paling penting untuk kita lakukan di saat itu. Jangan sampai tertipu dengan yang lainnya. Jangan sampai tertipu dengan yang lainnya sehingga yang paling penting kita tinggalkan, kita jauhi. Sedangkan yang nggak paling penting, yang nggak paling kita butuhkan, kita cari kita lakukan, kita kerjakan. Ini kalau kita ibaratkan dalam masakan aja. Orang masak, yang paling penting itu apa? Rasanya. Ya apa caranya masakan itu rasanya enak, lezat, nikmat. Lo ada dari masakan ini hiasan-hiasannya. Dia nggak akan fokus dengan hiasan-hiasannya. Nanti yang pertama adalah rasanya dulu. Bingung hiasan, rasanya tidak enak. Enak dilihat tapi nggak enak dirasakan. Milih mana itu? Milih enak rasa, tidak enak dilihat, atau enak dilihat, tidak enak rasa? Hah? Ya enak rasa daripada enak dilihat. Fokus di enak rasanya daripada enak dilihat. Kalau itu perlombaan pasti kalah. Kalau cuma enak dipandang, nggak enak dirasakan, pasti kalah. Orang kagum, api. Kalau nata bagus itu. Tapi setelah merasa, dibuang ambil wong. Mungkin merasakan, misalnya keasinan, pasti apa? Ludah semua orang. Tapi coba yang nggak enak dilihat, dirasakan lezat. Ngeludah orang? Enggak. Apa? Ngambil lagi. Lah seperti itu kita dalam ibadah ketaatan ilmu. Yang paling kita butuhkan yaitu yang harus kita fokus, konsentrasi. Jangan sampai kita malah terpikir yang lain. Wal'an tafakkar ila ma asyartu bih. Sekarang berpikirlah, merenunglah dengan kepada apa yang aku isyaratkan, apa yang aku tunjukkan kepadamu dengannya. Fa innaka fahimun,
Karena sesungguhnya kamu adalah orang yang cerdas, orang yang bisa mengerti. Lah orang yang bisa mengerti itu wal kalamul fard yakfil kayyis. Ucapan sedikit, perkataan yang sedikit itu cukup bagi orang yang cerdas. Jadi kamu cerdas, aku nggak perlu panjang-panjang ngomong sama kamu. Sedikit ini cukup untuk yang cerdas. Paham ya? Ini memang orang cerdas itu dikasih omongan sedikit, dia sudah bisa memahami kesana dan kemari. Beda dengan orang bodoh. Orang bodoh itu perlu dibuka. Jadi nggak bisa diomongi gini kemudian nggak nyantol, nggak masuk. Perlu apa? Dikoncei, dibuka, ibarat rambut untuk nyari kutu tuh dipetani, baru bisa ngerti. Tapi kalau orang cerdas nggak perlu dipetani, integrasi, dia sudah bisa berpikir, dia bisa merenung, dia akan mendapatkan bahkan lebih dari apa yang disampaikan. Lah kata Imam Al-Ghazali, kamu kan orang cerdas, maka omongan sedikit ini cukup. Makanya beliau mengatakan apa? Isma' minni kalaman akhar wa tafakkar fi hatta tajida khalasan. Wis, rungokno, pikiran, kamu akan mendapatkan keselamatan. Kamu akan mendapatkan solusi. Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kegambaran kalian, juga amal perbuatan kalian. Akan tetapi yang dilihat oleh Allah kepada hati kalian dan niat-niat kalian. Karena amal perbuatan tanpa niat yang terpuji tidak diridhai. Amal kebaikan tanpa niat-niat yang terpuji itu tidak diridhai. Lah Allah melihat hati kita, melihat niat kita, maka kita harus fokus dengan itu, perhatian dengan itu. Jadi jangan perhatian kepada zahir yang nampak, yang terlihat, tapi perhatikan yang batin, yang tidak terlihat, karena yang tidak terlihat itu yang dipandang oleh Allah, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in aratta ilma ahwalil qalb fanzur ila al-ihya wa ghairihi min musannafati. Kalau ingin lebih dari apa yang disebutkan tentang ilmu keadaan hati, maka bisa kamu perhatikan, kamu pelajari di dalam kitab Ihya atau selainnya daripada karangan-karanganku. Wa hadzal ilmu fardhu ainin, wa hadzal ilm fardhu ain. Ilmu seperti ini adalah hukumnya fardhu ain, yaitu ilmu tentang ahwalul qalb, keadaan hati yang penting untuk membersihkan hati dari kesyirikan, dari kemunafikan, dari kesombongan, itu fardhu ain. Wa ghairuhu, dan selainnya, yaitu selainnya, bukan masalah itu, yang lebih daripada itu hukumnya apa? Fardhu kifayatin illa miqdar ma yu'adda atau ma yu'addi faraidallahi ta'ala minal wudu' wa shalah wa iriha. Nah, adapun yang lainnya itu ilmunya itu cukup apa? Cukup yang kamu dapat melakukan kewajiban-kewajiban kamu kepada Allah dari wudu, salat dan selainnya. Paham ya? Ya, cukup ilmu wudu, ilmu salat dan yang lainnya cukup apa? Yang penting kita bisa menjalankannya dengan sah dan benar, tidak lebih. Wes itu tok memang yang wajib kita pelajari, diwajibkan oleh setiap orang mempelajarinya. Adapun selebihnya fardu kifayah atau juga bisa sampai sunnah. Itu yang ketiga yang harus kita miliki. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memudahkan kita untuk memahami ilmu-ilmu yang wajib dan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mempelajari ilmu yang paling penting untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan, sehingga yang kita lakukan sesuatu yang paling darurat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa rasulullah. Alhamdulillah.